Salam anak-anak kelas 4A dan 4B. Untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas di tema 6 ya, yaitu adalah indahnya negeriku. Untuk KD-nya kita akan belajar di KD 3.7, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Pembelajarannya hari ini yaitu adalah yang pertama, kalian nanti akan memahami pengertian teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, kalian akan memahami ciri-ciri teks non-fiksi. Selanjutnya, kalian juga akan memahami pengertian diagram. Yang keempat, kalian akan memahami tujuan menjawab pertanyaan menggunakan diagram. Jadi, kalian nanti akan belajar 4 tujuan ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalian akan belajar tentang pengertian teks non-fiksi. Pengertian teks non-fiksi yaitu adalah yang pertama adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau dasar yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jadi karangannya itu dibuat berdasarkan fakta ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nyata lah ya atau fakta. Itu yang dinamakan teks non-fiksi. Selanjutnya, yang kedua kalian akan belajar ciri-ciri teks non-fiksi. Nah, yang pertama, informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan data-data yang nyata atau fakta. Jadi informasi itu berdasarkan data-data yang nyata atau fakta ya, seperti itu. Terus yang kedua, teks non-fiksi itu biasanya identik dengan objek hasil pengamatan atau hasil penelitiannya ya. Jadi teksnya itu identik dengan hasil pengamatan atau hasil penelitian. Fakta-faktanya itu hasil dari penelitian ya atau hasil pengamatan. Jadi hasil penelitian terus ditulis, dari pengamatan ditulis ya. Nah, terus habis itu dipublikasikan. Yang ketiga, itu adalah cirinya topiknya itu lebih mudah ditemukan saat dibaca ya. Jadi biasanya topik untuk teks non-fiksi itu lebih mudah ditemukan saat dibaca. Nah, untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang pengertian diagram. Diagram itu apa ya? Pengertian diagram itu adalah gambar atau buram atau sketsa untuk memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu. Jadi ada gambar nih. Nah, gambarnya itu sedang mencuci atau tidur atau minum obat ya. Jadi dari gambar itu anak-anak bisa menjawab pertanyaannya. Oh ya, jadi kalau ketika kalian ada gambar, nah kalian nggak ada pertanyaan pun atau ada pertanyaan, kalian sudah bisa menjawab nih ya, gambar itu sedang ngapain ya, karena diagram itu kalau kalian lihat pengertiannya itu gambar untuk memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu. Nah, untuk yang terakhir, tujuan menjawab pertanyaan menggunakan diagram. Ini tujuan yang keempat ya. Jadi tujuan yang terakhir nih pembelajaran hari ini.
Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya itu adalah untuk memudahkanmu dalam memahami seluruh informasi yang terdapat dalam teks. Ya, seperti itu. Kalau ada gambar, di samping gambarnya ada pertanyaan. Nah, itu kalian pasti akan bisa mudah untuk memahami informasi di dalam teks itu. Ya, seperti itu. Itu tujuan menjawab pertanyaan menggunakan diagram. Ya, cukup sekian ya anak-anak ya untuk pelajaran ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Nanti kita perjelas lagi ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Itu saja untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sekian ya anak-anak ya.